Kenapa seorang anak bisa mengunci ibunya sendiri di luar gudang yang dibangun dari keringat puluhan tahun? Pagi itu, pintu gudang rumput laut sudah berganti gembok. Para pekerja berdiri kaku, seolah takut menatap mata Sari. Di depan mereka, Raka mengangkat selembar surat kuasa dan berkata bahwa ibunya tidak lagi pantas mengurus usaha keluarga. Yang lebih menusuk, ia menyebut rumah lansia sebagai tempat terbaik untuk perempuan tua yang mulai pikun. Sari ingin membantah, tetapi suaranya tertahan ketika melihat menantunya menyembunyikan sebuah foto gelang bayi tua di layar telepon. Di gelang itu ada noda karat, tulisan pudar, dan satu nama yang membuat dada Sari mendadak dingin. Hari itu Sari tidak hanya kehilangan kunci gudang. Ia mulai menyadari bahwa ada kebohongan lama yang sengaja ditanam di dalam keluarganya. Dan sebelum matahari tenggelam, ia harus memilih diam demi nama baik atau membuka pintu yang mungkin menghancurkan semua orang yang pernah ia cintai. Sari tidak langsung menjerit. Ia menatap wajah Raka lama sekali, mencari anak kecil yang dulu berlari tanpa sandal di halaman gudang. Tetapi yang berdiri di hadapannya sekarang hanya seorang lelaki dewasa dengan mata keras dan rahang terkunci. Angin asin dari arah laut melewati selapapan gudang. Bau rumput laut kering yang biasanya membuat Sari merasa pulang. Pagi itu terasa seperti bau perpisahan. Beberapa pekerja perempuan menunduk di dekat para bambu. Tangan mereka masih memegang karung kosong, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Joko berdiri paling depan, wajahnya gelisah, seolah ingin membela Sari, tetapi takut membuat keadaan menjadi lebih buruk. Raka melipat surat kuasa itu dengan gerakan pelan. Iya, sengaja melakukannya di depan semua orang, seperti seorang pemilik baru yang sedang menunjukkan bahwa ia sudah memegang kunci nasib mereka. Ibu pulang saja, jangan membuat keributan di sini. Sari menelan kepahitan yang naik ke tenggorokan. Ia menatap gembok baru yang mengilap di pintu ruang timbang. Gembok itu bukan hanya menutup kayu dan besi. Gembok itu menutup puluhan tahun bangun sebelum subuh. Menahan panas di halaman jemur, menghitung upah pekerja dan menunggu kapal datang saat hujan belum reda. Ini gudang suamiku, Raka. Ini gudang yang aku jaga sebelum kau bisa membaca namamu sendiri. Raka tersenyum tipis, bukan senyum anak kepada ibu, melainkan senyum orang yang merasa sudah menang. Justru karena itu ibu harus berhenti. Semua orang tahu ibu sering lupa. Kemarin ibu salah menaruh buku timbang. Minggu lalu ibu membentak pembeli hanya karena harga turun. Usaha ini tidak boleh hancur karena perasaan ibu. Bisik-bisik kecil menyebar di belakang Sari. Ia mendengar namanya disebut pelan oleh dua pekerja muda. Dadanya terasa panas, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia tahu ia tidak pikun. Ia tahu buku timbang tidak pernah hilang. Buku itu ada di laci ruang kecil, kecuali jika seseorang sengaja mengambilnya. Dinda berdiri setengah langkah di belakang Raka. Kain kerudungnya rapi, bibirnya dipulas tipis, tetapi jari-jarinya tidak tenang. Ia terus menekan sisi telepon genggamnya. Seolah benda kecil itu bisa meledak jika terlepas dari tangan. Beberapa kali matanya bertemu dengan mata Sari, lalu cepat-cepat berpaling. Di sisi lain halaman, seorang lelaki berperut agak besar keluar dari mobil gelap. Kemejanya bersih dan licin, sepatu kulitnya tidak cocok menginjak tanah lembab gudang. Ia tersenyum kepada Raka, lalu mengamati para pekerja seperti orang memilih barang di pasar. Jadi ini ibunya? Tanya lelaki itu dengan suara rendah tetapi cukup terdengar. Raka mengangguk tanpa menoleh kepada Sari. Iya, beliau masih emosional. Kami sedang mengatur agar beliau bisa tinggal di tempat yang lebih tenang. Joko melangkah satu kali ke depan. Mas Raka, kalau memang ada perubahan, pekerja perlu tahu aturan upah dulu. Ibu Sari belum pernah bilang usaha ini akan dijual. Raka menoleh tajam. Pak Joko, saya menghargai Bapak karena sudah lama bekerja di sini. Tapi mulai hari ini semua keputusan lewat saya. Kalau Bapak masih mau bekerja ikut aturan baru. Sari mengangkat tangan pelan. Memberi tanda agar Joko tidak melawan. Ia tidak ingin pekerjanya menjadi korban amarah Raka.
namun hatinya mencatat setiap kata, setiap tatapan, setiap orang yang tiba-tiba diam saat kebenaran diinjak di depan mata. Mana surat yang katanya aku tanda tangani? Tanya Sari. Raka mengeluarkan map coklat dari bawah lengannya. Timo, ia tidak memberikannya langsung. Ia hanya membuka satu lembar dan menunjukkannya dari jarak yang membuat tulisan kecil sulit dibaca. Di sini jelas, ibu memberi kuasa kepada saya untuk mengurus penjualan, pengalihan izin, dan pengaturan tempat tinggal ibu. Aku tidak pernah menandatangani itu. Ibu lupa, aku boleh lupa menaruh kacamata, aku boleh lupa mematikan lampu dapur. Tapi aku tidak akan lupa jika menandatangani surat yang menjual hidupku sendiri. Lelaki calon pembeli itu berdeham. Ia mendekati Raka dan berbicara dengan suara dibuat halus. Masalah keluarga sebaiknya diselesaikan di rumah. Kami hanya perlu kepastian bahwa pengalihan berjalan bersih. Sari menatapnya. Bersih menurut siapa? Menurut orang yang datang membawa mobil bagus dan mau membeli keringat orang kampung dengan harga murah. Wajah lelaki itu berubah kaku. Raka langsung menyelah. Cukup, ibu, jangan permalukan keluarga. Keluarga siapa yang sedang kau jaga, Raka? Kau mengunci ibumu di luar gudangnya sendiri. Lalu kau bilang aku yang mempermalukan keluarga. Arman datang dengan langkah santai. Membawa senyum orang tua yang merasa sudah tahu akhir pertunjukan. Rambutnya memutih di sisi pelipis, tetapi matanya masih tajam. Ia mendekati Sari lalu menggeleng pelan seolah kasihan. Sari, jangan keras kepala. Raka hanya ingin menyelamatkan yang tersisa. Kita semua tahu kau lelah. Sari menoleh kepadanya. Sejak kapan kau peduli pada lelahku, man? Arman tertawa kecil. Jangan begitu, kita keluarga. Raka tampak lebih percaya diri setelah Arman berdiri di dekatnya. Paman benar, saya sudah bicara dengan orang yang paham. Ibu tidak boleh terus mengikat semua orang pada masa lalu. Gudang ini bisa jadi uang besar. Ibu akan saya tempatkan di rumah yang bersih, ada perawat, makan teratur, tidak perlu panas-panasan lagi. Dan pekerja di sini nanti dipilih lagi sesuai kebutuhan. Sari mendengar tarikan napas tertahan dari belakangnya. Kata dipilih lagi terdengar seperti pisau bagi para ibu yang sudah bertahun-tahun bergantung pada gudang itu. Sari menarik napas panjang. Kalau kau mau bicara soal masa depan, bicaralah di rumah. Bukan di depan pekerja yang tidak bersalah. Raka mengangkat dagu. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Mereka juga harus tahu bahwa mulai hari ini, ibu tidak lagi punya kuasa di sini. Sari melangkah mendekati map di tangan Raka. Ia tidak cepat, tidak kasar, tetapi cukup tegas untuk membuat Raka mundur setengah langkah. Arman segera menahan bahu Raka, memberi tanda agar ia tidak terpancing. Berikan salinannya. Tidak bisa. Kalau surat itu benar, kenapa kau takut aku membacanya? Dinda menggigit bibir. Telepon genggamnya bergetar. Ia melihat layar sebentar lalu wajahnya pucat. Sari tidak bisa membaca pesan itu, tetapi ia melihat nama pengirimnya, Arman. Padahal Arman berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Arman menepuk bahu Raka, sudahlah, jangan layani emosi. Kita punya jadwal, orang dari pembeli sudah datang. Aku mau masuk mengambil tas dan buku doaku. Raka menghela napas, tas ibu nanti diantar. Kau sudah mengganti kunci. Sekarang kau mau memilihkan barang apa yang boleh aku pegang. Ibu jangan membesar-besarkan. Sari menatapnya tanpa berkedip. Bukakan pintu. Untuk pertama kalinya pagi itu Raka tampak ragu. Keraguan itu hanya sebentar tetapi cukup bagi Saris untuk melihat bahwa ada sesuatu di dalam ruang timbang yang ingin mereka jauhkan darinya. Raka menoleh kepada Arman. Arman menggeleng sangat kecil, hampir tidak terlihat. Dinda melihat gerakan itu. Matanya melebar lalu ia menunduk lagi. Sari menahan suaranya agar tetap rendah. Kau takut apa Raka? Raka tertawa pendek. Saya tidak takut. Saya hanya tidak mau ibu masuk dan mengambil dokumen yang sudah menjadi urusan saya. Dokumenku, dokumen keluarga. Kalau keluarga, kenapa aku tidak boleh membaca? Pertanyaan itu menggantung di udara.
Ombak kecil terdengar dari arah belakang gudang. Seekor burung laut melintas, suaranya tajam seperti mengiris keheningan. Lelaki calon pembeli mulai tidak nyaman. Ia berbisik kepada asistennya, lalu melirik jam tangan. Raka melihat itu dan makin tegang. Baik, ibu boleh masuk sebentar, tapi saya ikut. Arman langsung menyentak pelan. Raka, sebentar saja paman, biar selesai. Pintu ruang timbang terbuka, bau kertas lama, garam, dan debu menyambut Sari. Semuanya tampak sama, tetapi tidak lagi terasa miliknya. Laci meja terbuka sedikit, rak di sudut kiri berantakan. Kotak kain tempat ia menyimpan stempel sudah bergeser. Sari melangkah masuk, Raka mengikutinya terlalu dekat. Dinda berdiri di ambang pintu, sedangkan Arman memilih tetap di luar, tetapi matanya tidak lepas dari meja kecil. Sari mengambil tas kain dari kursi. Di dalamnya ada buku doa, kacamata, dan sapu tangan. Ia sengaja bergerak pelan memberi waktu bagi matanya untuk membaca perubahan di ruangan itu. Buku timbang bulan ini tidak ada. Buku daftar pekerja juga tidak ada. Di atas meja hanya tersisa kertas kosong dan pena murah. Mana buku timbang? Sudah saya simpan. Di mana? Di tempat aman. Sari menoleh. Aman dari siapa? Raka tidak menjawab. Rahangnya mengeras lagi. Dari ambang pintu, Dinda tiba-tiba berkata pelan. Mas, mungkin sebaiknya ibu diberi salinan saja. Raka memelototinya. Kamu diam, Dinda langsung menunduk. Sari melihat telapak tangan menantunya gemetar. Ada rasa iba yang aneh muncul meski perempuan itu berdiri di pihak orang yang menyakitinya. Dinda bukan tidak bersalah, tetapi mungkin ia juga sedang dijepit sesuatu. Sari mendekati meja kecil. Tangannya menyentuh permukaan kayu yang penuh goresan lama. Di sudut bawah ada bekas serbuk putih halus seperti sisa garam yang tumpah. Hatinya bergetar. Suaminya dulu sering menyimpan garam kasar di kaleng bundar untuk menjaga kertas dari lembab. Kaleng itu biasanya diletakkan di rak bawah, sekarang rak bawah kosong. Kaleng garam di sini kemana? Raka mengerutkan kening. Kaleng apa? Sari tidak percaya pada nada herannya. Namun sebelum ia menekan lebih jauh, Arman masuk satu langkah. Untuk apa mencari kaleng tua? Kau bilang mau ambil tas. Sudah, kan? Sari menatap Arman. Wajah lelaki itu tetap tersenyum, tetapi lehernya menegang. Sari pernah melihat wajah seperti itu pada pembeli yang mengaku sudah membayar padahal belum. Wajah orang yang ingin percakapan segera selesai. Aku bertanya kepada anakku. Arman tersenyum lebih lebar. Raka sudah banyak urusan. Jangan ganggu dengan barang rongsokan. Kata barang rongsokan itu jatuh tepat di bagian hati Sari yang sedang curiga. Suaminya bukan orang yang menyimpan barang tanpa alasan. Jika Arman tahu kaleng itu rongsokan, berarti ia pernah melihatnya. Jika ia pernah melihatnya, kenapa ia tampak begitu ingin Sari berhenti bertanya? Raka menutup pintu laci dengan keras. Cukup, ibu sudah ambil tas, keluar. Sari ingin membuka rak lain, tetapi ia tahu waktunya belum tepat. Di luar pekerja masih menunggu. Jika ia memaksa sekarang, Raka bisa menyeretnya dan menyebutnya tidak waras di depan semua orang. Ia tidak boleh memberi mereka senjata. Ia memeluk tas kainnya dan keluar dari ruang timbang. Sinar matahari menyilaukan matanya. Para pekerja menatapnya dengan harapan yang rapuh. Sari ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tidak suka berbohong kepada orang yang menggantungkan perut keluarga padanya. Raka mengunci pintu lagi. Kali ini bunyi klik terdengar seperti vonis. Lelaki calon pembeli maju membawa map lain. Kalau urusan keluarga sudah selesai, kita bisa mulai melihat area belakang. Sari berbalik cepat. Area belakang itu tempat jemur pekerja. Tidak ada orang luar masuk sebelum upah mereka jelas. Raka menahan amarah. Ibu tidak berhak mengatur. Kalau aku tidak berhak, tunjukkan bukti yang bisa dibaca semua orang. Bukan kertas yang kau kibaskan seperti kipas. Joko mengangguk pelan. Beberapa pekerja mulai berani mengangkat wajah. Raka menyadari suasana berubah. Ia lalu menaikkan suaranya. Baik, dengarkan semua. Mulai hari ini saya yang bertanggung jawab.
Upah minggu ini tetap dibayar setelah pemeriksaan, tapi siapapun yang membuat keributan atau mengikuti hasutan ibu tidak akan dipanggil lagi. Ancaman itu bekerja, wajah para pekerja kembali pucat. Sari merasakan amarahnya seperti bara, tetapi ia menahannya. Raka bukan hanya menyerangnya sebagai ibu, ia menggunakan kelaparan orang lain untuk membuat semua orang tunduk. Yuni menatap Sari dengan air mata menggantung. Ibu, kami harus bagaimana? Sari berjalan mendekati Yuni. Ia memegang bahu perempuan itu lalu berbicara cukup keras agar semua mendengar. Kalian tetap catat jam kerja kalian. Jangan pulang tanpa menulis nama. Tidak ada satupun keringat yang boleh hilang hanya karena orang di rumahku sedang lupa rasa malu. Raka bergerak maju. Ibu, Sari tidak mundur. Aku belum selesai. Dinda memegang lengan Raka lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Raka menepisnya. Telepon genggam Dinda terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah berpasir dekat kaki Sari. Layarnya menyala. Dinda membungkuk cepat. Tetapi Sari sudah lebih dulu melihat gambar yang terbuka. Foto itu bukan sekadar foto gelang tua. Di layar terlihat sebuah gelang bayi dari kain kusam diletakkan di atas kertas berwarna kuning tua. Tulisan pada gelang itu pudar tetapi masih bisa dibaca sebagian. Bukan nama Raka, bukan juga nama keluarga yang selama ini Sari kenal. Dinda meraih telepon itu dengan panik. Maaf ibu, itu bukan apa-apa. Sari menahan pergelangan tangannya. Tidak keras, tetapi cukup membuat Dinda berhenti. Mata mereka bertemu. Dalam mata Dinda ada rasa takut yang terlalu besar untuk sebuah foto biasa. Kenapa kau punya foto itu? Dinda menggeleng pelan, saya tidak tahu. Jangan berbohong kepadaku. Raka mendekat, suaranya meninggi. Lepaskan dia ibu, Sari tetap menatap Dinda. Ia melihat layar yang belum sempat terkunci. Foto itu membesar sedikit karena jari Dinda menyentuhnya saat panik. Tulisan pudar pada gelang tampak lebih jelas sekarang. Ada nama perempuan di sana. Nama yang tidak pernah Sari tulis di buku kelahiran Raka. Tetapi entah mengapa membuat seluruh tubuhnya dingin seperti disiram air laut malam hari. Di bawah noda karat pada kain kecil itu Sari membaca satu nama dengan napas yang hampir putus. Amira. Dinda membeku sebelum sempat menarik teleponnya. Wajahnya pucat. Raka merebut telepon itu dari tangan istrinya, lalu memasukkannya ke saku celana dengan gerakan kasar. Sudah cukup, ibu tidak perlu ikut campur dengan barang pribadi kami. Sari menatap saku Raka, lalu menatap wajah anaknya. Ada sesuatu di sana bukan hanya marah, tetapi takut. Kenapa ada nama Amira di gelang bayi itu? Dinda membuka mulut tetapi tidak ada suara keluar. Matanya melirik Arman. Gerakan kecil itu lebih jujur daripada semua jawaban yang bisa ia susun. Arman tertawa rendah. Kau salah baca Sari. Mata tua memang mudah tertipu cahaya layar. Aku mungkin tua tetapi aku belum buta. Raka melangkah di antara mereka. Ibu pulang. Sekarang jawab dulu. Tidak ada yang perlu dijawab. Nama Amira berputar di kepala Sari, bercampur dengan bau garam dan wajah Dinda yang ketakutan. Ia belum tahu mengapa nama itu penting, tetapi tubuhnya lebih dulu mengenali bahaya. Lelaki calon pembeli mundur beberapa langkah dan berkata bahwa ia bisa kembali lain waktu. Raka langsung menolak, tetapi Arman menyentuh lengannya, memberi tanda agar ia tidak kehilangan kendali. Sari melihat sentuhan itu. Sejak kapan anaknya lebih patuh pada Arman daripada pada suara ibunya sendiri? Sari menatap para pekerja. Sebagian memegang karung lebih erat. Sebagian menatap tanah. Ia tahu mereka ingin membantunya. Tetapi perut anak di rumah lebih berat daripada keberanian. Aku pulang sekarang. Tapi dengar baik-baik Raka. Kunci bisa kau ganti. Nama di papan bisa kau ubah. Tetapi selama aku masih bernapas, kau belum selesai denganku. Raka menahan napas untuk sesaat. Matanya seperti anak kecil yang tertangkap mencuri uang dari laci. Namun bayangan itu hilang cepat, diganti wajah keras yang ia pakai di depan orang banyak. Ibu sendiri yang membuat semuanya sulit. Sari tidak menjawab, ia berjalan melewati para-para bambu yang penuh rumput, laut setengah kering. Yuni ingin mengikuti, tetapi Sari menggeleng pelan.
Joko berjalan beberapa langkah di belakangnya sampai gerbang kecil. Ibu, saya antar pulang. Tidak perlu, Jo. Kau tetap di sini. Lihat apa saja yang mereka pindahkan. Catat, jangan ribut. Kalau mereka menyentuh buku pekerja, saya kabari. Sari memegang lengan Joko sebentar. Lengan itu kasar oleh kerja lebih hangat daripada tangan darah dagingnya sendiri pagi itu. Rumah Sari tampak sunyi ketika ia sampai. Di dinding ruang depan, foto suaminya masih tergantung. Lelaki dalam foto itu tersenyum sederhana, seolah tidak tahu bahwa rahasia yang ia tinggalkan sedang mengetuk pintu. Mas, apa yang kau sembunyikan dariku? Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas tua berputar lambat. Sari membuka lemari, ia mengeluarkan kotak surat, buku tabungan lama, dan amplop kusam. Tidak ada gelang, tidak ada catatan tentang Amira. Tidak ada apapun yang bisa menjelaskan mengapa satu nama asing membuat Arman begitu gelisah. Menjelang siang, suara ketukan terdengar dari pintu belakang. Sari menutup laci cepat. Ia mengira Raka kembali membawa amarah baru, tetapi yang berdiri di luar adalah seorang perempuan dengan pakaian rapi sederhana dan map biru dipeluk di dada. Maaf, Ibu Sari. Saya Amira Ningsih dari Koperasi Pesisir. Tadi saya sempat ke gudang tetapi suasananya tidak memungkinkan. Nama itu membuat tangan Sari kaku di gagang pintu. Perempuan di hadapannya menunduk hormat tidak tahu bahwa namanya baru saja jatuh seperti batu ke dalam dada seorang ibu tua. Masuklah. Amira duduk setelah Sari mempersilahkan. Wajahnya teduh dan suaranya hati-hati. Ia meletakkan map biru di meja. Saya tidak ingin menambah beban ibu, tapi ada berkas yang harus ibu tahu. Sari menjaga suaranya tetap biasa. Berkas dari Raka. Amira mengangguk. Beberapa hari lalu Mas Raka menyerahkan salinan surat kuasa ke koperasi. Katanya ibu sudah menyerahkan urusan gudang kepadanya. Kami diminta mempercepat rekomendasi perubahan pengelola. Dan kau percaya, saya tidak boleh langsung menuduh siapapun. Tapi saya membandingkan tanda tangan itu dengan tanda tangan ibu pada arsip lama. Bentuknya mirip, tetapi tekanannya berbeda. Cap jempolnya juga terlalu bersih, seperti dibuat saat tangan tidak bergerak bebas. Sari menutup mata sebentar. Ia ingat malam ketika Dinda datang membawa bubur dan obat masuk angin. Raka memaksa ia minum karena katanya wajahnya pucat. Setelah itu ia tidur terlalu lelap. Paginya, ibu jarinya terasa lengket. Tetapi ia mengira terkena minyak kayu putih. Kapan surat itu dibuat? Menurut tanggalnya, malam setelah ibu menghadiri pertemuan koperasi di balai warga. Sari membuka mata. Hari itu jelas dalam ingatannya. Ia pulang lelah tetapi tidak pernah menandatangani kertas apapun. Apakah kau membawa salinannya? Amira menggeleng. Saya tidak boleh membawa dokumen keluar. Tapi saya menyalin bagian yang menurut saya berbahaya. Ia membuka buku catatan kecil, tulisan tangannya rapi. Sari membaca pelan, penjualan aset usaha, pengalihan izin, pengeringan. Persetujuan pemindahan tempat tinggal pemberi kuasa. Kalimat-kalimat itu terasa seperti tangan dingin di lehernya. Mereka benar-benar menulis rumah lansia di surat itu. Iya, Bu. Sari tertawa pelan, tetapi tawa itu kosong. Anak yang dulu takut tidur tanpa mendengar suaraku, sekarang menulis tempat pembuangan untukku dengan bahasa resmi. Amira tidak langsung menjawab. Matanya melembut, tetapi ia tetap menjaga jarak. Maafkan saya, Bu. Saya datang bukan untuk mencampuri keluarga. Saya hanya tidak nyaman melihat dokumen seperti itu dipakai untuk mengubah nasib banyak pekerja. Sari menatapnya lebih lama. Ada sesuatu pada bentuk dagu Amira yang membuat dadanya nyeri tanpa alasan. Ia mengusir pikiran itu cepat-cepat. Luka hari itu sudah cukup banyak. Siapa Ibu Munak? Amira tampak terkejut, tetapi menjawab sopan. Ibu saya biasa dipanggil Ibu Ningsih. Beliau dulu membantu memasak di pos bersalin lama sebelum tempat itu ditutup. Jantung Sari berdetak lebih cepat. Pos bersalin dekat Muara? Iya Bu, tapi saya tidak banyak tahu. Ibu saya jarang bercerita tentang masa itu. Sari menahan diri agar tidak bertanya terlalu jauh. Ia takut terdengar aneh. Kenapa kau membantuku?
Karena saya pernah melihat ibu membayar upah pekerja saat harga rumput laut jatuh. Orang seperti itu tidak seharusnya dipaksa menandatangani surat sambil dituduh pikun. Suara sepeda motor berhenti di depan rumah sebelum Sari sempat menjawab. Amira menoleh, wajahnya langsung tegang. Sari sudah tahu siapa yang datang sebelum pintu diketuk. Ibu, buka. Amira berdiri. Saya sebaiknya pergi lewat belakang. Sari menahannya dengan pandangan. Tidak, kau tidak mencuri, kau tidak perlu lari. Pintu depan terbuka sebelum Sari sempat mendekat, Raka masuk tanpa menunggu izin. Matanya langsung jatuh pada map biru di meja, lalu pada Amira. Wajahnya berubah gelap. Jadi ini cara ibu memanggil orang koperasi untuk melawan saya? Sari berdiri di depan meja. Dia datang karena suratmu mencurigakan. Raka tertawa keras. Semua orang sekarang mencurigakan kalau tidak menuruti ibu. Amira berbicara tenang. Mas Raka, saya hanya menjalankan pemeriksaan. Ada bagian surat kuasa yang harus dikonfirmasi langsung dengan Ibu Sari. Kamu tidak punya hak masuk ke rumah keluarga saya. Saya datang sebagai petugas koperasi dan Ibu Sari menerima saya. Raka menunjuk pintu, keluar. Sari menatap anaknya. Kau tidak mengusir tamuku dari rumahku. Raka membalikan wajah kepada Sari untuk sesaat amarahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih pahit. Ia seperti membawa kalimat yang sudah lama disimpan di balik gigi. Rumah ibu, gudang ibu, nama ibu, semua selalu tentang ibu. Tapi bagaimana dengan saya? Sari tidak mengerti arah kata-kata itu. Apa maksudmu? Raka menatap Amira sebentar, lalu tertawa pelan. Mungkin petugas koperasi ini bisa mencatat juga. Ibu Sari yang terhormat ternyata tidak pernah suci seperti yang semua orang kira. Amira memeluk mapnya lebih erat. Mas, ini urusan keluarga. Saya bisa kembali lain waktu. Jangan, kamu sudah terlanjur mendengar. Sari merasa udara di ruang depan menjadi berat. Raka, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan dengan benar. Jangan bermain dengan luka. Raka mendekat, matanya basah tetapi bukan karena iba. Saya sudah tahu. Tahu apa? Saya bukan darah ibu. Dinding rumah seperti bergerak menjauh. Sari memegang punggung kursi. Amira menatap Raka dengan kaget lalu menatap Sari. Apa yang kau katakan? Raka tersenyum getir. Jangan pura-pura. Saya sudah periksa. Saya sudah lihat hasilnya. Tidak ada hubungan darah antara saya dan ibu. Tidak ada. Jadi berhenti memainkan peran ibu yang disakiti. Sari merasakan wajahnya menjadi dingin. Ia menatap Raka menunggu anaknya tertawa. Tetapi Raka tidak tertawa. Aku tidak tahu. Raka memukul meja dengan telapak tangan. Cangkir kosong di atasnya terguling. Bohong, Amira tersentak. Tetapi tetap diam. Aku tidak tahu Raka, selama ini ibu tahu. Paman Arman bilang ada hal yang ditutup-tutupi sejak saya kecil. Saya pikir dia hanya bicara sembarangan. Tapi ketika saya periksa semuanya jelas. Ibu membesarkan saya dengan kebohongan. Lalu sekarang ibu mau menahan apa yang seharusnya menjadi bagian saya. Sari menahan napas. Nama Arman kembali muncul. Selalu Arman, ada benang gelap di tangan lelaki itu. Kalau kau bukan darahku, itu pertama kali aku mendengarnya hari ini dari mulutmu. Dengan cara yang paling kejam. Ibu selalu pandai menangis. Aku tidak menangis untuk membuatmu percaya. Aku menangis karena anak yang kugendong saat demam sekarang berdiri di depanku dan menghitung kasih sayang dengan darah. Raka terdiam sesaat, rahangnya bergetar. Namun ingatan yang mungkin lewat di wajahnya tenggelam lagi dalam suara marahnya sendiri. Saya tidak berutang apapun kepada ibu. Kalimat itu keluar lebih pelan tetapi justru lebih menyakitkan. Sari mengangguk sangat lambat. Kalau begitu kau juga tidak berhak memakai kata anak untuk merampas hidupku. Raka mengambil map biru dari meja tetapi Amira menahannya. Itu dokumen kerja saya. Raka menatapnya tajam. Jangan ikut campur Amira. Sari mendengar cara Raka menyebut nama itu. Tidak ada heran, tidak ada asing. Raka mengenal nama Amira. Mungkin lebih dari yang ia tunjukkan. Kau tahu dia? Tanya Sari. Raka tersenyum miring. Semua orang koperasi tahu dia. Bukan itu pertanyaanku. Raka tidak menjawab.
Ia melempar map itu kembali ke meja lalu menunjuk Sari. Besok pagi saya bawa surat baru. Ibu tanda tangan baik-baik. Kalau tidak, saya akan minta pemeriksaan resmi. Semua orang akan tahu ibu tidak waras mengurus usaha. Saya tidak peduli lagi. Sari berdiri tegak meski kakinya lemas. Pergilah, ibu akan menyesal. Aku sudah menyesal terlalu banyak hari ini. Satu ancaman lagi tidak akan membuatku mati. Raka menatapnya lama lalu pergi dengan langkah keras. Pintu ditutup begitu kuat sampai bingkai foto suami Sari bergetar di dinding. Setelah suara motornya menjauh, ruang itu jatuh ke dalam sunyi yang menyakitkan. Amira bergerak mendekat. Ibu Sari. Sari mengangkat tangan pelan. Jangan panggil siapapun dulu, aku perlu tahu apa yang suamiku simpan. Amira mengangguk meski jelas ia takut. Apa yang bisa saya bantu? Sari menatap foto suaminya lagi. Ingatan kecil muncul. Suaminya sering duduk di ruang timbang saat malam, membuka kaleng garam bundar, lalu menutupnya cepat saat Sari masuk. Pernah ia berkata sambil tersenyum lelah, jika suatu hari rumah terasa terlalu ramai oleh suara orang lain, carilah garam yang tidak pernah dipakai memasak. Dulu Sari tertawa, sekarang kalimat itu terasa seperti pesan dari orang mati. Kaleng itu tidak hilang, Mas menyembunyikannya lebih baik dari yang aku kira. Menjelang malam, Joko datang lewat pintu belakang tanpa menyalakan lampu teras. Ia membawa kabar bahwa Raka dan Arman sudah meninggalkan gudang. Ada papan lantai di bawah meja tua yang tampak baru digeser. Seolah seseorang mencari sesuatu dan tidak menemukannya. Sari mengambil selendang. Amira hendak menolak, tetapi Sari sudah berdiri. Aku harus ke sana sekarang. Ibu baru saja diancam. Justru karena itu aku tidak punya waktu menunggu pagi. Mereka berjalan bertiga lewat jalan belakang. Gudang tampak seperti binatang besar yang tidur dengan mulut terkunci. Joko membuka pintu samping kecil yang biasa dipakai pekerja menyimpan alat jemur. Sari masuk lebih dulu, membawa senter kecil yang cahayanya gemetar di tangan. Ruang timbang gelap dan pengap. Bau garam terasa lebih kuat daripada pagi tadi. Joko mengangkat meja tua sedikit, sementara Amira menyorot lantai. Sari berlutut pelan. Di bawah papan yang longgar, jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan bundar. Kaleng itu masih ada. Tutupnya berkarat di pinggir, tetapi kain pembungkusnya kering. Sari memeluknya sebentar sebelum berani membuka. Di dalamnya ada kertas terlipat, sebuah gelang bayi kusam, dan catatan kecil dari pos bersalin lama. Nafas Sari tertahan ketika ia melihat tulisan pada lembar paling atas. Di sana dengan tinta yang hampir pudar tertulis nama yang kini terasa seperti pintu menuju jurang. Amira Ningsih. Amira menatap namanya sendiri seperti menatap benda asing yang jatuh dari langit. Cahaya senter membuat tinta pudar itu tampak hidup lalu mati lagi setiap kali tangan Sari bergetar. Kenapa nama saya ada di sini? Tidak ada yang langsung menjawab. Joko menahan napas. Sari membuka lipatan kertas berikutnya dengan hati-hati. Kertas itu rapuh, tepinya menguning dan berbau asin seperti pernah disimpan terlalu lama di dekat laut. Ada tulisan tangan mendiang suaminya. Pendek dan tidak lengkap seolah ditulis oleh orang yang takut ketahuan. Kalau sesuatu terjadi padaku, jangan percaya pada satu cerita saja. Sari membaca kalimat itu dalam hati, tetapi rasanya seperti suaminya sedang berbisik di belakang telinga. Di bawah catatan itu ada lembar kecil dari pos bersalin lama. Beberapa nama sulit dibaca. Ada tanggal lama yang hampir hilang karena lembab, ada tanda bidan, ada catatan gelang bayi, dan ada dua nama yang diberi lingkaran tipis. Salah satunya adalah nama Amira. Amira mundur satu langkah. Saya harus pulang. Sari menoleh cepat. Nak, tunggu. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Ibu, saya juga tidak pernah mengatakan apa-apa. Kalau ini soal keluarga ibu, saya tidak ingin terseret. Suaranya tetap sopan, tapi bahunya menegang seperti orang yang sedang menahan pintu agar badai tidak masuk. Sari melihat ketakutan di wajahnya dan tiba-tiba ia sadar bahwa rasa ingin tahunya bisa melukai orang yang mungkin sama tidak tahunya dengan dirinya. Aku tidak menuduhmu. Saya tahu
Tapi nama saya ada di kertas itu. Nama saya ada di gelang bayi yang tadi dilihat ibu. Saya tidak bisa pulang membawa wajah seperti ini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Joko menutup kembali papan lantai lalu berdiri di dekat pintu. Ibu, kita harus keluar. Kalau Mas Raka kembali, kita semua bisa dituduh mencuri. Sari memasukkan kertas dan gelang ke dalam tas kainnya. Kaleng garam ia peluk sebentar, lalu ia serahkan kepada Joko. Simpan ini di rumahmu malam ini. Jangan di gudang, jangan di rumahku. Joko menerima kaleng itu dengan kedua tangan. Baik, Bu. Amira masih berdiri di tengah ruang timbang, matanya tidak lepas dari tas Sari. Saya akan bicara dengan ibu saya besok pagi, tapi saya mohon jangan datang tiba-tiba. Beliau mudah sesak kalau kaget. Sari mengangguk, ia ingin memeluk perempuan muda itu tanpa tahu alasannya, tetapi ia hanya berkata pelan, aku akan menunggu di halaman, kau yang menentukan apakah aku boleh masuk. Malam itu Sari tidak tidur. Ia duduk di ruang depan dengan lampu kecil menyala, tas kain di pangkuan, dan foto suaminya di dinding menatap diam. Berkali-kali ia mengulang kata-kata Raka, bukan darah ibu. Kalimat itu menamparnya dari dalam. Ia mencoba mencari tanda dari masa lalu. Wajah Raka saat bayi, tangisnya ketika pertama demam, bentuk jarinya. Cara ia memiringkan kepala saat marah. Semuanya terasa milik Sari. Tetapi kini satu lembar kertas membuat semua kenangan seakan berdiri di tepi jurang. Menjelang subuh, suara azan dari surau kecil sampai ke rumahnya. Sari mencuci muka. Matanya merah, tetapi pikirannya lebih jernih. Ia tidak boleh membiarkan Arman dan Raka memilihkan kebenaran untuknya. Ia harus mendengar dari mulut orang yang pernah ada di pos bersalin itu. Pagi masih basah ketika Amira datang ke halaman rumah Sari. Perempuan itu tidak memakai pakaian kantor, hanya blus sederhana dan kerudung warna tanah. Wajahnya tampak seperti orang yang juga tidak tidur. Ibu saya mau bertemu tapi sebentar saja. Sari mengambil selendang dan mengikuti Amira. Mereka berjalan melewati jalan kecil di belakang rumah penduduk, menghindari gudang dan dermaga. Di beberapa teras, orang sudah mulai menjemur ikan dan mencuci ember. Beberapa mata mengikuti langkah Sari. Kabar tentang gudang pasti sudah berjalan lebih cepat daripada angin laut. Rumah Ibu Ningsih berdiri di ujung gang sempit. Rumah itu kecil, dinding kayunya dicat pudar tetapi halamannya bersih. Orang perempuan tua duduk di kursi bambu dekat pintu, tubuhnya kurus, rambutnya putih, dan napasnya pelan. Begitu melihat Sari, tangannya meremas ujung kain. Amira berjongkok di sampingnya. Bu, ini Ibu Sari. Ibu Ningsih menatap Sari lama sekali. Di matanya ada rasa takut yang sudah tua, bukan takut kepada orang asing, melainkan takut kepada sesuatu yang sudah puluhan tahun menunggu untuk disebut. Sari duduk di kursi kecil yang disediakan Amira. Saya datang bukan untuk membuat ibu sakit. Saya hanya perlu bertanya tentang pos bersalin lama. Bibir Ibu Ningsih bergetar, sudah lama sekali. Ya, tapi nama Amira ada di catatan suami saya. Amira menunduk, Ibu Ningsih memejamkan mata, napasnya terdengar berat. Lalu ia membuka mata lagi dengan air yang menggenang di sudutnya. Malam itu hujan besar, atap pos bocor, lampu minyak mati 2 kali. Ada 2 perempuan melahirkan hampir bersamaan, semua panik. Sari menggenggam tangannya sendiri di pangkuan. Saya salah satunya. Ibu Ningsih mengangguk hampir tidak terlihat. Saya ingat suara ibu. Ibu memanggil nama suami ibu terus. Saya hanya pembantu dapur. Saya bukan bidan. Saya hanya disuruh mengambil air panas, kain bersih, dan apapun yang diminta. Amira menyentuh lutut ibunya. Bu, kenapa nama saya ada di catatan itu? Ibu Ningsih menatap anak yang ia besarkan. Rasa bersalah di wajahnya membuat Sari nyaris tidak sanggup bernapas. Ketika kamu diserahkan kepada saya, gelang di tanganmu longgar. Saya melihat tulisan yang tidak sama dengan catatan. Saya tanya bidan. Dia marah. Katanya saya bodoh karena tidak bisa membaca. Amira membeku. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Karena ayahmu waktu itu sakit. Karena kita miskin. Karena saya takut kalau bertanya, kamu akan diambil.
Saya takut kehilangan kamu sebelum sempat memanggilmu anak. Sari merasakan ruangan berputar pelan. Apa tulisan di gelang itu? Ibu Ningsih menggeleng, air matanya jatuh. Saya tidak ingat jelas. Hanya bukan nama yang diberikan kepada kamu. Saya menyimpan satu potongan kainnya sebentar. Tapi kemudian hilang ketika rumah kami kebanjiran. Saya menyesal setiap hari. Amira berdiri tiba-tiba. Jadi selama ini ibu curiga saya bukan anak ibu. Ibu Ningsih menangis tanpa suara. Kamu tetap anakku. Aku menyusui kamu dengan air beras ketika tidak punya susu. Aku menjahit bajumu dari kain bekas. Aku tidak tahu kebenarannya, Amira. Aku hanya takut. Amira berjalan ke pintu, tetapi tidak keluar. Ia memegang kusen kuat-kuat. Sari ingin mengatakan sesuatu, namun semua kalimat terasa tidak pantas. Bagaimana seorang ibu meminta kebenaran tanpa merampas ibu lain? Bagaimana seorang perempuan tua menuntut jawaban atas luka yang mungkin juga melukai anak di depannya? Sari akhirnya berkata sangat pelan, saya tidak datang untuk mengambil Amira dari ibu. Saya datang karena anak yang saya besarkan sedang memakai rahasia ini untuk menghancurkan hidup saya. Ibu Ningsih menatap Sari dengan wajah hancur. Arman pernah datang ke pos bersalin setelah malam itu. Nama itu seperti batu yang dilempar ke tengah ruangan. Amira menoleh, Sari menahan napas. Kapan? Beberapa hari setelahnya, saya melihat dia berbicara dengan bidan di belakang dapur. Dia memberi sesuatu dalam amplop. Saya tidak tahu isinya. Saya tidak berani mendekat. Kenapa tidak pernah bilang kepada suami saya? Saya takut orang seperti Arman punya suara besar di kampung. Saya hanya perempuan dapur. Siapa yang akan percaya pada saya? Sari memejamkan mata. Bayangan Arman di gudang, senyumnya. Kata-katanya tentang kaleng tua, semuanya saling menyambung. Namun benang itu belum cukup kuat untuk mengikatnya. Ia perlu bukti lebih banyak. Ia perlu waktu. Waktu itu justru mulai dirampas darinya. Ketika Sari pulang menjelang siang, Joko sudah menunggu di depan rumah. Wajahnya berkeringat, napasnya pendek. Ibu, ada masalah. Dua pembeli dari luar membatalkan pengambilan. Mereka bilang dapat kabar rumput laut kita bercampur pasir dan jamur. Sari merasa darahnya naik ke kepala. Siapa yang bilang? Saya tidak perlu tanya lagi, Bu. Amira yang ikut mengantar Sari memucat. Kalau pembeli membekukan pembayaran, upah pekerja bisa tertahan. Raka tahu itu, kata Sari. Ia sengaja menekan pekerja supaya mereka menyalahkanku. Mereka segera ke gudang. Di halaman, para pekerja berkumpul dengan wajah cemas. Karung rumput laut yang seharusnya diangkat ke truk masih menumpuk. Raka berdiri dekat pintu dengan telepon di tangan. Dinda ada di sampingnya, wajahnya makin pucat. Arman duduk di kursi plastik, seolah semua kekacauan itu bukan urusannya. Begitu melihat Sari datang bersama Amira, Raka tertawa dingin. Wah, sekarang ibu bawa petugas koperasi kemana-mana. Sari tidak memandangnya. Ia menghampiri tumpukan karung dan membuka ikatannya. Rumput laut kering, di dalamnya bersih, ringan, dan tidak berbau busuk. Ia mengambil segenggam lalu melemparkannya ke meja timbang. Mana yang berjamur? Raka menyimpan teleponnya. Ibu tidak paham standar pembeli besar. Jangan sok tahu, Joko maju. Mas Raka. Barang ini saya awasi dari awal. Tidak ada jamur. Arman mengangkat tangan. Joko, jangan membuat suasana panas. Kalau pembeli meragukan mutu, berarti ada kesalahan pengelolaan lama. Kita harus jujur. Sari menatap Arman. Pengelolaan lama itu aku. Sebut saja namaku kalau kau berani. Raka mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Ini laporan sementara dari calon pembeli. Mereka menunda pembayaran sampai pemeriksaan selesai. Jadi untuk upah minggu ini kita harus tunggu. Suara gelisah langsung pecah di antara pekerja. Yuni menutup mulutnya. Seorang pekerja lain berkata bahwa anaknya harus membayar uang sekolah. Yang lain mengeluh utang beras sudah jatuh tempo. Sari merasakan dada mereka semua seperti berada di tangannya. Upah tidak boleh ditahan. Dari mana uangnya, Ibu? Rekening usaha sedang dalam proses perubahan.
Kalau ibu mau membantu tanda tangani surat baru, setelah itu semua lancar. Sari menatap Raka. Ia akhirnya mengerti cara anak itu menyerang. Ia tidak memukul dengan tangan, ia memukul lewat perut orang lain, lewat rasa takut para pekerja, lewat malu seorang ibu yang tidak ingin disebut penyebab kelaparan. Amira membuka map yang dibawanya. Perubahan rekening belum sah tanpa konfirmasi pemberi kuasa. Koperasi juga belum menyetujui pengalihan, jadi menahan upah pekerja atas nama proses perubahan bisa dipersoalkan. Raka melotot. Kamu mengancam saya mah menjelaskan aturan. Anak muda, hati-hati bicara. Urusan keluarga tidak selalu tercatat di buku koperasi. Amira menatapnya dengan wajah pucat, tetapi suaranya tetap lurus. Justru karena urusan keluarga sering tidak tercatat, orang kecil yang paling sering jadi korban. Sari melihat para pekerja mulai berbisik. Kali ini bukan bisik takut, melainkan bisik marah. Raka menyadari itu. Ia memukul meja dengan kepalan tangan. Baik, kalau kalian mau ikut Ibu Sari, silakan. Tapi jangan salahkan saya kalau pembeli mundur semua. Jangan salahkan saya kalau gudang ini ditutup. Yuni menangis. Ibu Sari, kami butuh upah hari ini. Kalimat itu menghantam Sari lebih keras daripada ancaman Raka. Ia menoleh kepada Joko. Jok, ambil kotak kas cadangan di rumahmu. Joko terkejut. Ibu yakin? Ambil. Itu uang darurat untuk badai. Hari ini badai datang dari dalam rumah sendiri. Raka tertawa mengejek. Uang kecil itu tidak akan menyelamatkan usaha. Mungkin tidak. Tapi cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak memakai perut pekerja sebagai tali leher. Dinda menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang hampir keluar dari bibirnya, tetapi Arman menatapnya tajam. Dinda langsung membuang muka. Joko pergi cepat. Sari berdiri di tengah halaman sampai ia kembali. Panas matahari membuat kepalanya pening, tetapi ia tidak duduk. Satu persatu pekerja menerima sebagian upah darurat, tidak penuh tetapi cukup untuk membuat mereka tahu bahwa Sari tidak meninggalkan mereka. Beberapa menangis dan mencium tangannya. Raka melihat semua itu dengan wajah semakin gelap. Saat senja turun, gudang belum selesai dengan masalahnya. Pembeli tetap menunda pembayaran. Rumor sudah menyebar, beberapa karung harus diperiksa ulang. Namun para pekerja tidak pulang sambil menyalahkan Sari. Mereka pulang dengan wajah lelah, membawa sedikit uang dan banyak pertanyaan. Dinda menunggu sampai halaman hampir kosong. Ia berdiri dekat mobil pura-pura merapikan tas. Raka sedang berbicara di telepon agak jauh, suaranya keras dan penuh keluhan. Arman masuk ke ruang timbang, lalu memberi isyarat kecil kepada Dinda. Sari melihat isyarat itu dari dekat tumpukan karung. Tetapi ia terlalu jauh untuk mendengar. Dinda mengikuti Arman dengan langkah ragu. Pintu ruang timbang tidak tertutup rapat karena engselnya tertahan kain karung. Di dalam, suara Arman terdengar rendah dan tajam. Kamu hampir membuka mulut tadi. Dinda menjawab hampir berbisik. Saya takut Pak, semua makin kacau. Foto gelang itu dilihat Ibu Sari. Amira juga datang. Kalau mereka menemukan bukti lain. Diam, saya tidak mau ikut kalau ini soal bayi itu. Hening sebentar, lalu suara Arman turun menjadi lebih dingin. Kamu pikir aku membayar bidan itu untuk menukar dua bayi malam itu hanya supaya menantuku yang cengeng merusak semuanya sekarang. Di luar pintu, Dinda tidak lagi bernapas seperti biasa. Tangannya menutup mulut, matanya membesar dan untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa rahasia yang ia pegang bukan sekadar aib keluarga, melainkan dosa yang bisa menyeret semua orang ke dasar laut. Dinda mundur dari celah pintu sebelum lututnya menyerah. Ia menahan tangis di belakang tumpukan karung kosong, sementara suara Arman masih mengalir dari ruang timbang seperti racun yang baru keluar dari botol tua. Raka tidak perlu tahu semua. Dia cukup tahu bahwa Sari bukan darahnya. Orang marah mudah diarahkan. Dinda menutup mulut. Ia selama ini mengira suaminya hanya terluka, hanya ingin membalas kebohongan yang ia yakini. Tetapi kalimat Arman membuat semuanya berubah. Raka bukan sedang membela diri.
Ia sedang dipakai oleh lelaki yang selama ini ia percaya. Di halaman, Raka masih berbicara melalui telepon dengan suara keras. Ia tidak tahu namanya baru saja disebut seperti alat. Dinda memandang punggungnya dan teringat malam ketika Raka pulang membawa hasil pemeriksaan. Wajahnya kosong. Tidak lama setelah itu Arman datang duduk di ruang tamu. Lalu menanamkan kalimat bahwa Sari sudah menipu hidupnya. Sejak malam itu Raka berubah menjadi orang yang penuh hitungan. Dinda ingin berteriak, tetapi ia tahu satu teriakan salah bisa membuat Arman mengubur semua bukti. Ia keluar dari belakang tumpukan karung dengan wajah ditahan, lalu berjalan ke dekat sumur kecil di belakang gudang. Sari melihat wajahnya. Beberapa saat kemudian ia mengikuti Dinda tanpa menarik perhatian Raka. "Apa yang kau dengar?" Dinda mengeluarkan telepon genggamnya dengan tangan gemetar. Di layar muncul foto gelang bayi, lalu beberapa gambar lain. Ada catatan tua, nama bidan, potongan kwitansi, dan amplop coklat di laci rumah Arman. "Saya memotret ini waktu membersihkan rumah Paman Arman. Saya kira hanya berkas lama. Tapi setelah Mas Raka mulai bicara soal darah dan surat kuasa, saya takut." Sari menatap layar itu. Napasnya terasa berat. Arman tahu, dia curiga. Dia terus menyuruh saya menghapusnya. Dinda menghapus air mata. Tadi saya dengar dia berkata dia membayar bidan untuk menukar 2 bayi. Saya dengar jelas, Bu. Sari memejamkan mata. Kebenaran itu datang bukan seperti cahaya, melainkan seperti ombak hitam yang membawa semua kotoran ke halaman rumahnya. Raka tahu? Saya rasa tidak. Dia hanya tahu bagian yang membuatnya membenci ibu. Sari membuka mata. Tidak ada teriakan di wajahnya, hanya lelah yang tajam. Malam ini salin semua foto itu. Kirim kepada Amira dan Joko. Jangan hanya simpan di teleponmu. Kalau Raka tahu, dia akan marah. Raka sudah marah sebelum tahu kebenaran. Sekarang kita butuh bukti, bukan rasa takut. Dinda menunduk lama, lalu mengangguk. "Saya akan bantu, tapi saya mohon, jangan hancurkan Mas Raka." Sari menatap menantunya dengan hati yang terasa pecah. "Aku tidak ingin menghancurkan anak yang pernah tidur di pangkuanku. Tapi kalau ia membawa pisau ke rumahku, aku harus menahan tangannya." Malam itu di ruang depan rumah Sari kaleng garam dibuka lagi. Amira datang bersama Ibu Ningsih, sedangkan Joko menutup pintu rapat-rapat. Foto dari Dinda dicocokkan dengan catatan suami Sari. Satu persatu lembar itu menunjuk ke nama yang sama, Arman. Ibu Ningsih memandangi gelang bayi dengan bibir bergetar. "Saya ingat kain ini. Saya ingat warna benangnya, tapi saya tidak tahu semuanya sengaja diatur." Amira duduk di sampingnya, pucat dan diam. Sari mengeluarkan lembar kecil yang belum sempat ia baca. Di baliknya ada tulisan mendiang suaminya. "Jika gelang ini sampai pada tanganmu, carilah Sakdiah. Dia pernah bekerja di pos bersalin. Dia takut, tetapi dia melihat lebih banyak daripada yang dia akui." Joko langsung mengangkat wajah. "Sakdiah yang tinggal dekat pasar ikan lama." Ibu Ningsih mengangguk lemah. "Dia dulu mencuci kain di pos. Saya dengar dia masih hidup." Sari memandang Amira, "Kita perlu dia." Amira menarik napas. "Besok pagi saya antar." "Tapi setelah itu apa yang akan ibu lakukan?" Sari memandang gelang bayi yang tergeletak di meja. Benda kecil itu pernah melingkar di tangan seorang bayi. "Sekarang benda itu bisa menghancurkan seorang lelaki dan menyelamatkan seorang ibu. Aku akan membuka kebenaran di tempat mereka mencoba menguburku." Keesokan paginya, Sari berjalan bersama Amira dan Joko ke rumah Sakdiah. Rumah itu kecil, berada di belakang warung tua. Perempuan yang membuka pintu tampak rapuh, rambutnya putih, matanya keruh. Namun saat melihat gelang bayi di tangan Sari, ia langsung memegang dada. "Saya sudah menunggu." Dosa itu datang menjemput. Sari duduk di hadapannya. "Ibu tahu apa yang terjadi malam itu?" Sakdiah menangis sebelum bercerita. Suaranya patah, tetapi setiap kata masih jelas. "Malam badai itu ada 2 bayi lahir hampir bersamaan. Satu perempuan, satu lelaki. Saya hanya mencuci kain tetapi saya melihat gelang dipindahkan. Saya juga melihat Arman memberi amplop kepada bidan di dapur belakang. Dia berkata
darahnya, harus punya masa depan. Amira berdiri kaku, Sari menggenggam ujung meja. Kenapa tidak kau katakan? Saya takut. Bidan mengancam saya, Arman juga tahu rumah saya. Suami ibu pernah datang bertanya, saya hanya berani memberi tanda kecil di catatannya. Joko mengeluarkan kertas dari kaleng. Saktia melihat tanda di sudut lembar lalu mengangguk. Itu tulisan saya. Amira menatap gelang bayi. Jadi bayi perempuan itu, Saktia menatapnya dengan air mata tua yang turun pelan. Wajahmu mirip sekali dengan Sari saat muda nak. Amira mundur satu langkah. Sari tidak mengejar. Ia tahu kebenaran sebesar itu tidak boleh dipaksa masuk ke dada siapapun. Sari meminta Saktia datang ke gudang sore itu. Perempuan tua itu awalnya menolak. Joko berlutut di depannya. Bu, kalau ibu diam, orang yang menukar bayi akan menang lagi. Kali ini bukan hanya satu keluarga yang hancur. Semua pekerja ikut jatuh. Sakdiah memejamkan mata lama sekali lalu mengangguk. Sore itu halaman gudang dipenuhi orang para pekerja. Hadir karena Sari meminta mereka datang. Ibu Ningsih duduk di kursi dekat pintu. Amira berdiri di belakangnya. Sakdiah duduk di samping meja timbang. Dinda datang paling akhir dengan wajah pucat dan amplop di tangan. Ia tidak berdiri di dekat Raka. Raka tiba bersama Arman, wajahnya merah menahan marah. Hebat, ibu membuat pengadilan sendiri di gudang. Sari berdiri di tengah halaman dengan tas kain di bahu. Aku tidak membuat pengadilan. Aku hanya mengundang semua orang yang namanya dipakai untuk menekan hidupku. Arman melangkah maju. Sari, hentikan sandiwara ini sebelum kau mempermalukan diri sendiri. Sudah terlalu lama orang yang salah memakai kata malu. Raka menunjuk Amira. Kenapa dia ada di sini? Ini urusan keluarga. Amira menjawab dengan suara yang ditahan. Karena namaku ada di catatan kelahiran lama. Dan karena surat kuasa yang kamu pakai untuk mengambil gudang masih bermasalah. Raka menatapnya penuh kebencian. Kamu terlalu jauh ikut campur. Dinda maju satu langkah. Mas, dengarkan dulu. Raka menoleh. Kamu juga ikut mereka. Dinda menggenggam amplopnya erat. Aku ikut kebenaran yang selama ini kamu tidak diberitahu sepenuhnya. Arman membentak pelan. Dinda, jaga mulutmu. Sari mengangkat gelang bayi ke meja. Kerumunan langsung sunyi. Gelang ini ditemukan bersama catatan suamiku. Di dalamnya ada nama yang mengarah kepada Amira, ada catatan pos bersalin lama, ada foto dari rumah Arman, dan ada kesaksian orang yang berada di sana. Raka tertawa tetapi tawanya terdengar retak. Ibu mau membuktikan apa? Bahwa saya bukan anak ibu? Saya sudah tahu. Sari menatapnya dengan mata basah. Kau tahu bahwa kau tidak sedarah denganku. Tapi kau tidak tahu siapa yang membuatnya begitu. Raka terdiam. Arman meninggikan suara. Jangan dengarkan perempuan tua yang dendam karena kehilangan kuasa. Sakdiah berdiri dengan bantuan Joko. Suaranya lemah, tetapi halaman itu mendadak benar-benar diam. Arman, aku melihatmu malam itu. Wajah Arman berubah sekejap. Kau sudah tua dia, ingatanmu kacaku. Aku tua, tapi dosamu lebih tua dariku. Kau memberi amplop kepada bidan. Kau menyuruh gelang bayi dipindahkan. Kau bilang darahmu harus punya masa depan. Raka menoleh kepada Arman. Paman, Arman tersenyum kaku. Jangan percaya, dia dibayar. Dinda membuka amplop dan menyerahkan salinan foto kepada Raka. Tangan Raka kaku saat menerima. Ia melihat foto gelang, catatan lama, kwitansi pudar, dan amplop milik Arman. Dinda berbicara sambil menangis. Aku mendengar Paman Arman sendiri berkata bahwa dia membayar bidan untuk menukar dua bayi. Aku dengar di ruang timbang, aku tidak bisa diam lagi. Raka menggeleng seperti orang menolak badai dengan tangan kosong. Tidak, tidak mungkin. Arman mendekat, dia istrimu, tapi dia salah dengar. Dinda menatapnya, saya mungkin takut pak, tapi saya tidak tuli. Ibu Ningsih menangis sambil memegang tangan Amira. Sari membuka lembar terakhir dari kaleng garam. Tangannya bergetar, tetapi suaranya jelas. Catatan ini ditulis suamiku. Ia belum sempat membuka semuanya karena sakit dan karena takut melukai orang yang tidak bersalah. Tapi ia menulis satu kalimat yang harus aku bacakan. Sari menarik napas.
Anak lelaki yang dibawa pulang Sari bukan dari rahimnya, dan bayi perempuan yang hilang dari tangannya hidup dengan nama Amira. Suara kecil pecah dari para pekerja. Yuni menutup mulut. Joko menunduk. Raka berdiri seperti batu yang baru retak. Amira menatap Sari, lalu Ibu Ningsih. Air matanya jatuh tetapi ia tidak mengucapkan kata ibu kepada siapapun. Sari mengerti. Kata itu terlalu berat untuk dipindahkan dalam satu sore. Raka menunjuk Arman dengan tangan gemetar. Kalau saya bukan anak Ibu Sari, lalu saya siapa? Arman memandang sekeliling, senyumnya hilang. Kau anak keluarga ini, itu yang penting. Bukan itu pertanyaanku. Sakdiah menutup mata. Istrimu melahirkan bayi lelaki malam itu, Arman. Bayi itu yang pulang bersama Sari. Kalimat itu membuat Raka mundur. Dinda menangis tanpa suara. Sari memegang tepi meja. Inilah bentuk kebenaran yang paling kejam. Anak yang ia cintai ternyata lahir dari rumah orang yang merusak hidupnya. Raka menatap Arman seperti melihat orang asing. Paman, ayahku, Arman mengangkat tangan. Aku melakukan yang terbaik untukmu. Raka tertawa hampa. Yang terbaik? Kau membuatku membenci perempuan yang membesarkanku. Kau memakaiku untuk menjual gudangnya. Arman membalas dengan suara kasar. Gudang itu bisa menyelamatkan kita semua. Kau pikir Sari akan memberimu bagian setelah tahu kau bukan darahnya. Aku memberimu jalan. Sari maju satu langkah. Berhenti memakai namaku untuk membenarkan dosamu. Arman menatapnya penuh marah. Kau selalu merasa paling benar. Aku tidak paling benar. Aku hanya tidak pernah menukar bayi orang lain untuk menutup malu dan utang. Raka menoleh kepada Sari. Wajahnya hancur, tetapi di balik hancur itu masih ada ego yang berdarah. Kenapa ibu tidak pernah tahu? Sari menatapnya lama. Di matanya Raka bukan hanya lelaki yang memalsukan surat. Ia juga bayi yang pernah ia dekap, anak yang pernah ia tunggu pulang di teras. Karena aku juga ditipu, Raka. Raka menutup wajahnya dengan satu tangan. Aku bukan siapa-siapa. Sari mendekat tetapi tidak menyentuhnya. Kau pernah menjadi anakku. Itu tidak bisa dihapus oleh kertas, oleh gelang atau oleh mulut Arman. Aku menyuapimu saat kau sakit. Aku menjual gelang kawinku untuk membayar sekolahmu. Aku menunggu di depan pintu setiap kali kau pulang terlambat. Kalau itu bukan ibu, aku tidak tahu harus disebut apa. Raka menatapnya dengan mata merah. Tapi ibu tetap akan memilih dia sekarang. Matanya melirik Amira. Amira tersentak seolah diseret ke tengah luka yang bukan pilihannya. Sari menggeleng. Ini bukan soal memilih darah baru dan membuang anak lama. Ini soal menghentikan orang yang memakai kasih sayang untuk merampas hidup orang lain. Aku tetap pernah menjadi ibumu. Tapi kasih sayang tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pengkhianatan. Raka seperti tertampar. Ia menggenggam kertas salinan penjualan yang dibawanya. Kertas itu berisi perjanjian awal dengan calon pembeli dan ruang kosong untuk persetujuan Sari. Arman masih mencoba bicara. Raka, jangan bodoh. Semua orang di sini akan membuangmu setelah ini. Hanya aku yang darahmu. Raka menatap Arman. Darahmu yang membuatku menjadi alat. Dengan tangan gemetar, Raka merobek salinan surat penjualan itu menjadi beberapa bagian. Bunyi sobekan terdengar lebih keras daripada teriakan. Potongan kertas jatuh ke tanah, terseret angin kecil di antara kaki para pekerja. Sari tidak merasa menang. Tidak ada rasa manis di dadanya. Hanya ruang kosong yang lebar. Raka menatap Sari sejenak. Bibirnya bergerak, mungkin hendak berkata maaf, mungkin hendak menyalahkan lagi. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia melihat Amira, lalu Dinda, lalu Arman yang berdiri kaku dengan wajah penuh amarah tanpa memungut satupun potongan kertas. Raka berbalik meninggalkan halaman gudang. Dinda memanggil namanya sekali, tetapi ia tidak menoleh. Langkahnya cepat, lalu suara motornya menyala dan menjauh ke arah jalan gelap menuju dermaga. Arman masih berdiri di halaman ketika suara motor Raka lenyap di balik deru ombak. Untuk beberapa saat tidak ada yang bergerak. Potongan kertas penjualan berputar di tanah tersangkut pada kaki meja timbang lalu diam seperti bukti kecil bahwa sesuatu yang besar baru saja runtuh.
Arman memaksa tertawa. Kalian semua puas sekarang. Satu keluarga kalian adu sampai pecah hanya karena cerita perempuan tua dan kertas busuk. Sari menatapnya tanpa menaikkan suara. Yang busuk bukan kertasnya, men. Wajah Arman mengeras. Ia melangkah ke arah pintu, tetapi Joko berdiri menghalangi dengan tubuh tegap. Para pekerja yang tadi ketakutan kini tetap diam, namun diam mereka berbeda. Tidak ada lagi kepala yang menunduk karena takut. Mereka menatap Arman seperti menatap Huan menuang racun ke sumur kampung. Aku mau pulang. Joko menjawab pelan. Tidak ada yang menahan Bapak, tapi semua salinan bukti sudah dipegang beberapa orang. Kalau ada yang hilang malam ini, semua orang tahu harus mencari siapa. Dinda mengangkat teleponnya dengan tangan gemetar. Saya sudah mengirim foto itu kepada Ibu Sari, Amira, dan Pak Joko. Arman memandangnya dengan mata menyala, kamu akan menyesal. Dinda mundur, tetapi kali ini ia tidak menunduk. Saya sudah menyesal karena terlalu lama diam. Malam turun perlahan. Para pekerja pulang satu persatu setelah Sari meminta mereka tidak membuat keributan. Ia tahu orang kampung akan bicara, tetapi ia tidak ingin kebenaran berubah menjadi tontonan murahan. Sakdiah dibawa pulang oleh Joko. Ibu Ningsih duduk terlalu lama dengan tangan Amira dalam genggamannya. Amira sendiri tampak seperti orang yang baru keluar dari rumah lamanya dan belum menemukan rumah baru. Sari mendekati mereka. Mira, antar ibumu pulang. Ia sudah lelah. Amira mengangkat wajah. Ada air mata yang belum jatuh. Ibu Sari. Sari menahan napas ketika mendengar panggilan itu. Ia tahu kata ibu di sana masih milik sopan santun, bukan pengakuan darah. Ia tidak mau merampasnya. Panggil aku seperti biasa, jangan paksa hatimu bekerja lebih cepat daripada luka. Ibu Ningsih menangis lagi. Saya takut kehilangan dia. Sari berjongkok di depan perempuan tua itu. Saya juga kehilangan sesuatu malam ini, tapi saya tidak datang untuk mengambil anak dari pangkuan orang yang membesarkannya. Kalau Amira suatu hari mau mengenal saya, biarkan itu tumbuh pelan, bukan karena kertas, bukan karena gelang. Untuk pertama kalinya sejak kebenaran dibuka, bahunya turun sedikit. Ia membantu Ibu Ningsih berdiri lalu meninggalkan gudang tanpa menoleh terlalu cepat. Sari melihat punggung mereka sampai hilang di jalan kecil. Setelah halaman kosong, Sari masuk ke ruang timbang. Gembok baru masih menggantung di pintu, tetapi kuncinya kini dipegang Joko. Ia membuka laci, menata kembali kertas yang berantakan, lalu duduk di kursi tua suaminya. Di atas meja ada kaleng garam, gelang bayi, dan catatan yang belum seluruhnya dibaca. Dinda berdiri di ambang pintu. Bu, saya pulang mencari Raka. Sari mengangguk. Jangan mengejarnya kalau ia sedang marah. Saya takut dia melakukan hal bodoh. Raka selalu keras saat terluka. Tapi malam ini ia harus berjalan sendiri dulu. Dinda menggigit bibir. Kalau dia datang meminta maaf, apakah ibu akan menerimanya? Sari memandangi timbangan tua di depannya. Maaf bisa ku terima, kuasa belum tentu bisa ku kembalikan. Dinda menunduk lalu pergi. Sari tinggal sendiri bersama suara kayu yang berderit dan laut yang tidak pernah berhenti. Ia membuka catatan terakhir dari suaminya. Tulisan itu lebih panjang daripada yang lain. Aku tidak membuka ini saat masih hidup karena takut menghancurkanmu sebelum aku punya bukti penuh. Jika aku salah, aku akan berdosa kepada anak kita. Jika aku benar, aku akan berdosa karena membiarkanmu tidur di dekat kebohongan. Maka aku simpan semua yang bisa kutemukan, bukan untuk balas dendam. Untuk melindungimu ketika tanganku tidak lagi bisa memegang tanganmu. Air mata Sari jatuh ke punggung tangannya. Selama ini ia pernah marah karena suaminya meninggalkan terlalu banyak diam. Kini ia mengerti, diam itu bukan kosong. Diam itu penuh ketakutan, penuh pertimbangan. Dan mungkin penuh cinta yang tidak sempat menjelaskan diri. Keesokan paginya Sari datang ke kantor koperasi bersama Amira, Joko, Dinda, dan Saktia. Petugas koperasi membaca ulang surat kuasa, membandingkan tanda tangan, lalu meminta Sari membubuhkan tanda tangan asli di atas kertas pembatalan.
Tanda tangan di surat itu tidak bisa kami terima tanpa pemeriksaan lanjutan. Sari menatap Dinda. Dinda mengangguk pelan, seperti bersedia menanggung akibat dari kesaksiannya. Dan perubahan rekening ditahan. Pengelolaan tetap atas nama ibu sampai ada keputusan sah. Kabar itu berjalan cepat ke gudang. Menjelang siang, calon pembeli yang sebelumnya datang dengan mobil gelap mengirim utusan. Mereka menyatakan mundur dari rencana pembelian. Bahasa mereka halus, tetapi semua orang tahu mereka takut terseret masalah pemalsuan dan rahasia keluarga. Raka tidak datang hari itu, tidak juga hari berikutnya. Dinda bilang ia tidur di rumah temannya dekat dermaga dan menolak bicara. Sari tidak menyuruh siapapun menjemputnya. Setiap malam ia tetap menyisakan sepiring nasi di meja. Tetapi setiap pagi piring itu tetap utuh. Arman juga menghilang dari jalan kampung. Beberapa orang mengatakan ia pergi ke rumah kerabat. Beberapa mengatakan ia dipanggil untuk memberikan keterangan atas dokumen lama dan surat kuasa yang dipakai Raka. Sari tidak mengejar kabar itu. Ia menyerahkan bukti kepada pihak yang berwenang di kantor desa dan koperasi. Ia tidak ingin hidupnya habis untuk memburu hukuman. Tetapi ia juga tidak lagi mau menutup dosa orang demi menjaga wajah keluarga. Gudang mulai bergerak pelan. Upah pekerja dilunasi dari uang cadangan dan pembayaran yang akhirnya cair setelah pemeriksaan mutu membuktikan rumput laut bersih. Joko menempelkan buku hadir di dinding terbuka agar tidak ada lagi jam kerja yang bisa disembunyikan. Amira membantu membuat catatan baru, rapi dan mudah dibaca. Ia datang sebagai petugas koperasi, tetapi para pekerja mulai menyambutnya seperti orang rumah. Sari tidak memaksa Amira duduk di dekatnya. Kadang mereka bekerja satu meja tanpa banyak bicara. Kadang Amira menanyakan angka timbang dan Sari menjawab sambil menahan dorongan untuk menyentuh rambutnya. Ada jarak yang harus dihormati. Ada ibu yang membesarkan Amira dengan tangan miskin dan Sari tidak ingin cintanya menjadi bentuk pencurian baru. Suatu sore Amira datang membawa buku kecil. Ibu Ningsih ingin ibu menyimpan ini. Sari menerima buku itu dengan hati-hati. Apa ini? Catatan belanja ketika saya masih kecil. Tidak penting untuk bukti. Tapi ibu bilang, kalau suatu hari saya tahu semuanya, saya harus ingat bahwa saya pernah dicintai dengan cara yang nyata. Sari membuka halaman pertama. Ada tulisan tentang beras, minyak, obat demam, dan kain bekas untuk baju anak. Catatan sederhana itu membuat Sari menangis lebih dalam daripada kertas kelahiran. Dia ibu yang baik. Amira mengangguk. Iya, dan saya tidak bisa berhenti menjadi anaknya. Aku tidak memintamu berhenti. Amira menatap Sari lama. Saya juga tidak ingin berpura-pura ibu orang asing. Kalimat itu kecil, tetapi bagi Sari terasa seperti pintu yang dibuka sedikit. Tidak lebar, tidak tergesa, namun cukup untuk membiarkan udara masuk. Beberapa hari kemudian Sari mengumpulkan para pekerja di halaman gudang. Tidak ada pesta, hanya bangku plastik, teh hangat, dan buku baru di atas meja timbang. Joko, Amira dan Dinda berdiri di dekatnya. Sari berbicara kepada semua orang dengan suara pelan yang jelas. Gudang ini terlalu lama bergantung pada nama keluarga. Mulai sekarang, aturan harus lebih kuat daripada hubungan darah. Buku upah dibuka setiap akhir minggu. Keputusan penjualan besar harus disaksikan 2 orang pekerja lama dan 1 orang koperasi. Tidak ada surat kuasa yang berlaku tanpa dibacakan di depan saksi. Yuni mengusap matanya. Jadi gudang tidak dijual, Bu? Tidak, gudang ini tetap bekerja. Tapi bukan lagi sebagai tempat yang bisa direbut anak, paman, atau